Gadis ini tidak bisa transparan. Dalam sekejap mata, hanya bisa melihat pakaian di tubuh dia. Setelah itu, saya bisa pastikan bahwa semua orang duduk di dalam mobil termasuk saya yang nonton. Mulut sedang basah, becek. Pasangan ini sedang siap untuk menggunakan kekuatan super untuk merampok uang dari bank. Pria itu sepertinya sedang pegang udara. Sebelumnya, mereka adalah orang biasa seperti yang lain, karena tidak bisa sewa satu kamar. Ada meteorit yang jatuh ke bumi dan menabrak rumah mereka. Lalu tubuh punya orang di dalam rumah bisa berubah menjadi transparan. Di hari berikutnya, semua punya kekuatan super. Istri punya pemeran utama bisa transparan kapan saja. Semua langsung terkejut. Ini adalah salah satu kekuatan yang paling diinginkan oleh manusia. Kakek tua sudah berapa tahun cacat sekarang bisa bangun dan berjalan. Kakak Ivar lebih keren lagi. Tubuh dengan berat 666 kg bisa terbang di langit. Jelas terbang di permukaan air juga tidak masalah. Jika Newton tahu pasti dia akan membuka penutup petir mati dan hidup kembali. Kekautan punya adik mereka adalah bisa komunikasi dengan semua jenis hewan. Ketika sedang nyatai pasti akan ajak anjing dia nonton video bersama. Kekuatan punya pria ini adalah ngentut. Jika dia kentut akan langsung teleport ke tempat lain. Jika cukup angin bisa teleport kemana saja. Dan adik kecil ini sangat kuat dalam sekejap mata tekuk batang besi. Dan kekuatan punya pemeran utama adalah bisa kencing lewat jari tangan. Dia bisa siram pot pohon kecil di dalam kamar. Atap rumah dia hancur karena meteorit dari luar bumi jatuh ke rumah, harus habiskan uang yang tidak kecil. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan super punya mereka untuk menghasilkan uang. Mereka mulai membuat rencana. Dengan kekuatan transparan punya gadis itu untuk masuk ke dalam bank, mengetik kata sandi punya brankas. Sampai bank sudah tutup, mereka akan membuka brankas untuk curi uang. Lalu bawa tas penuh uang nyantai keluar dari bank dan tidak ada yang bisa tahu. Rencana ini sangat baik. Mereka langsung pergi ke gerbang depan bank. Gadis menggunakan kekuatan untuk tubuh menjadi transparan. Pemeran membuka pintu untuk dia. Dia peluk istri sedang terlanjang masuk ke dalam bank. Istri juga berhasil masuk ke dalam bank. Menunggu manajer pencet kata sandi, tiba-tiba. Gadis itu terlalu bersemangat jadi sudah tunjukkan bentuk aslinya. Melihat gadis sedang terlanjang di depan, manajer sangat senang. Tiba-tiba ada satu kakek lewat melihat adegan ini langsung berkata, anak zaman sekarang beraninya. Dia sedih karena tidak bisa berani seperti mereka. Gadis menemukan bahwa situasi tidak baik, langsung transparan lagi dan lari keluar. Manajer juga mulai keraguan tentang hidup, apakah karena dia jomblo dengan waktu yang sudah lama, jadi berhalusinasi. Setelah memarahi, mereka mulai berpikir rencana yang lebih baik lagi. Pemeran utama bawa adik perempuan ke depan bank, untuk mengamati situasi. Tiba-tiba ketemu dengan kreditur. Kreditur mengancam dia. Melihat kakak akan dibawa pergi, sebagai adik tidak bisa diam. Adik dia pegang kreditur lalu lempar, jatuh ke tanah. Dua bawahan dipukul sama adik dia. Adik dia seret manusia seperti anjing membuat para kreditur jatuh gigi keluar juga. Sampai ke rumah, pemeran utama ada ide baru. Jika semua punya kekuatan super, lebih baik bekerja sama untuk merampok bank. Kakek langsung setuju. Jadi menunggu ketika malam sudah tiba, mereka datang ke bawah gedung punya bank. Mereka memakai kaos kaki. Kakak Ivar dengan tali besi terbang ke jendela anti pencuri lalu ikat yang kencang ke pintu itu. Lalu adik kecil menggunakan kekautan mendorong mobil untuk menutupi jalan lalu pegang tali besi tadi dan tarik. Bom lebih besar dari pintu jendela jatuh ke bawah. Sekarang giliran kakak gede. Baru selesai makan 15 kg kentang dengan sekali ngentut sudah bisa masuk ke dalam ruangan itu. Adik kecil melempar gadis transparan ke dalam. Lalu kakak Ivar peluk adik kecil dan terbang ke dalam. Ketika sampai menemukan bahwa pintu ada kunci dengan kata sandi. Hanya melihat pemeran utama sedang sibuk untuk hancurkan kunci, adik kecil langsung menegur dia langsung hancurkan pintu dengan sekali tendang. Kekuatan menciptakan keajaiban. Lalu pegang brankas lempar ke bawah. Lalu mereka mulai ambil uang. Pada saat itu polisi telah tiba, sang adik menunjukkan kekuatan super dia. Menggunakan bahasa hewan, panggil sekelompok anjing liar datang membuat polisi takut harus masuk ke dalam mobil. Keluarga mereka ambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Sebelum pergi, sang kakek pintar melempar uang untuk pengemis membuat mereka berlari ke tengah jalan untuk ambilnya. Polisi sampai situ salah paham mereka sebagai bandit jadi langsung tangkap mereka. Tentu saja orang tua sangat kejam dan pintar. Kali ini mereka berhasil banyak uang, mereka menari karena senang.
Pemeran utama berhasil untuk membayar semua hutang, lalu sendiri keluar negeri untuk nikmati hidupnya. Memakai jas yang desain hanya untuk dia, dengan style rambut baru seharga 3 juta, minum plong tahun 82. Tiba-tiba di TV hotel dia melihat keluarga dia telah ditangkap. Pemeran utama mendorong kakek masih pura-pura tidur ke pengadilan. Ketika mereka melihat kakek itu langsung menggunakan kekuatan. Adik kecil hancurkan pistol polisi. Kakak paling tua ngentut teleport ke belakang polisi. Adik hancurkan sel untuk selamatkan anggota keluarga. Sang istri menjadi transparan untuk habisi polisi di situ. Ketika mereka berlari keluar, ada banyak polisi sedang menunggu di luar. Kakak Ivar terbang ke udara. Polisi tidak mengerti aksi apa itu. Apakah ini adalah Magneto versi wanita? Para polisi mendongak. Ambil kesempatan ini semua anggota keluarga masuk ke mobil polisi, langsung kabur dari situ. Banyak polisi masih mengejar di belakang. Tiba-tiba ada satu polisi dengan mobil GTR sampai situ. Kakak tua ngentut teleport ke mobil polisi untuk berantem lalu teleport balik lagi. Mobil polisi menabrak ke pinggir jalan. Semua orang memuji dia atas kecerdasannya. Di belakang masih ada mobil punya polisi. Adik kecil tidak panik, mendorong mobil polisi langsung terbang ke udara lalu jatuh lagi ke jalan. Tiba-tiba mobil mereka menabrak kios buah di jalan. Mobil polisi menjadi alat juicer. Juice Orange menutupi kaca. Pemeran utama ingin menggunakan wiper tetapi tidak ada air di dalam mobil. Dalam bahaya dia harus menggunakan kekuatan dia untuk siram air ke kaca. Semua orang sangat tertarik dengan kekuatan dia. Sekarang polisi sudah menutup jalan di depan. Adik kecil pegang lampu merah arahkan mobil ke jalan lain. Mobil polisi di belakang saling bertabrakan. Masih ada satu mobil mengejar dari belakang. Ketika pemeran utama ingin melakukan skill off-road, tiba-tiba ada sebuah truk menutupi jalan di depan mereka. Kakak Ivar sekarang pegang atap mobil lalu mereka dengan mobil terbang ke udara. Mereka berhasil terbang dan lolos dari situ. Di endingnya, karena ingin hidup normal seperti orang lain, mereka masih balikin semua duit. Hanya seperti itu, mereka baru bisa hidup dengan bebas. Tahu bagaimana memperbaiki kesalahan, jadilah warga negara yang jujur. Jika kalian punya kekuatan apa yang akan kalian melakukan?